Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudroh dan iradahnya, karunia-Nya yang luar biasa yang diberikan kepada kita, diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita pada kesempatan kali ini bisa kembali bersua bertatap maya untuk mengikuti perkuliahan pengantar studi Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti milahnya hingga yaumul qiyamah. Baik teman-teman sekalian, di pertemuan kedua ini kita menginjak di pembahasan pertama, satu pembahasan yang cukup krusial. Walaupun pembahasan kali ini banyak diulas, banyak dibahas, banyak disampaikan di beberapa platform begitu, dan mungkin kalian sudah banyak mempelajari di jenjang sebelum perkuliahan. Namun kembali mengingatkan, kembali membahas merupakan sesuatu yang niscaya, sesuatu yang mesti begitu. Kenapa? Karena kalau kita melihat, kalau kita menyaksikan fenomena sekarang, banyak anomali-anomali yang terjadi yang sejatinya jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Kalau kita melihat satu spektrum kehidupan remaja kita, kemudian kehidupan pendidikan kita, ini bisa dikatakan cukup diametral. Pendidikan tetap jalan begitu, tetapi tingkat kenakalan, kemudian kriminalitas, bahkan beberapa berita terakhir kasus-kasus HIV AIDS itu mulai bermunculan, bahkan jumlahnya sangat fantastis begitu. Terakhir kan dimuat begitu di Bekasi, di Bandung, dan juga di beberapa daerah bisa dikatakan sangat mengkhawatirkan. Nah, tentu nilai pendidikan yang kemudian kita terima itu mesti kita pandang dalam sudut pandang yang lebih religius begitu, sudut pandang Islam, Islamic worldview begitu. Bagaimana kita melihat segala sesuatu, bukan kita hanya sekedar memahami apa yang kemudian kita pelajari, tetapi mesti sekarang itu dilaksanakan, diimplementasikan, bahkan dihadirkan begitu. Kalau misalkan Islam, dulu kita sibuk menjelaskan dan banyak penjelasan tentang Islam, banyak sekali akan kita temukan penjelasan mengenai agama Islam. Yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita menghadirkan Islam di tengah-tengah masyarakat begitu. Menghadirkan agama di tengah-tengah masyarakat, bukan kembali menjelaskan agama, bukan kembali menjelaskan Islam, tetapi kita mesti menghadirkan Islam. Karena zaman sekarang yang namanya hadir itu, yang namanya kebenaran itu yang hadir begitu, yang eksis. Apalagi di era disrupsi ini begitu. Dikatakan yang hadir itu, dikatakan yang benar itu yang betul-betul eksis, yang hadir. Dan bagaimana caranya supaya kita hadir? Maka kita mesti unggul. Umat Islam mesti unggul begitu. Nah, ini sekedar hal yang mesti kita sama-sama renungkan untuk kemudian menjadi pelajaran. Baik teman-teman sekalian,
Al-Quran sebagai sumber agama Islam. Kalaupun dikatakan sumber agama pun tepat ya, karena agama sekarang yang ada begitu, khususnya agama Yahudi, Nasrani, itu sejatinya berasal dari akar informasi yang sama, yaitu dari Nabi Adam. Dan Nabi Adam alaihissalam ini merupakan seorang rasul membawa risalah Islam. Sampai hadir nabi-nabi, rasul-rasul selanjutnya yang dibawa itu adalah Islam dengan prinsip tauhid. Nah, masing para rasul ini diberi kitab yang kita tahu, yang wajib kita ketahui kan ada 4 ya. Ada kitab Taurat ya kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini bisa dikatakan sebagai penyempurna dari ajaran Islam yang ada di kitab-kitab selanjutnya. Dan sifatnya Al-Quran ini tidak lekang oleh zaman, tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mungkin kalau Injil itu terbatas ruang dan waktu, hanya pada waktu itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Begitupun kitab-kitab selanjutnya. Oleh karenanya, yang pertama mesti digarisbawahi bahwa Al-Quran itu menjadi sumber dari segala sumber. Kita harus merujuk, kita harus mengacu segala sesuatu kepada Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian, ada sebuah hadis yang mungkin kita kenal ya, akrab begitu. Hadisnya banyak diriwayatkan, dan salah satu yang kemudian tertera dalam slide ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik ya, dalam kitabnya Al-Muwatta. Nah, Nabi mengatakan taraktu fikum amroin lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Nabi, aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara, 2 hal yang bila kalian pegang 2 hal ini, kalian tidak akan tersesat sampai kapanpun. 2 hal ini yaitu kitab Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Ini yang kemudian menetapkan bahwa Al-Quran dan hadis ini merupakan 2 sumber ajaran Islam. 2 sumber ajaran Islam. Kita mesti memegang teguh kepada 2 hal ini. Tidak boleh kita hanya memegang satu dan menafikan yang satu lagi. Misalkan kita memegang hanya Quran saja, tidak kemudian mengimani hadis-hadis Rasulullah yang sahih utamanya. Begitupun sebaliknya, kita hanya mengamalkan hadis-hadis tanpa mengamalkan Al-Quran. Keduanya mesti dilaksanakan secara komprehensif begitu. Dan ini bukan pilihan, tetapi mesti dilaksanakan kedua sumber ini. Karena misalkan begini, masing-masing hadis ini menafsirkan begitu. Hadis ini kan dari Rasul. Apa yang kemudian diketahui oleh Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui makhluknya. Jadi maksudnya apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah itu kemudian dikodifikasi dalam Al-Quran. Dan tidak semua ayat Al-Quran itu jelas, maksudnya eksplisit begitu langsung, tetapi yang ada juga yang mutasyabih, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih kan ayat Al-Quran itu. Nah, yang samarnya itu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya begitu. Ada yang kemudian sifatnya melengkapi, ada yang sifatnya menafsirkan begitu, ada yang sifatnya menjelaskan begitu. Nah, misalkan ada kewajiban sholat dalam Al-Quran. Nah, tata caranya kemudian dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Karena kalau kita ingin menemukan bagaimana tata cara sholat, tidak akan kita temukan di Al-Quran. Tetapi Al-Quran memberikan kebijakan dalam tanda kutip ya. Al-Quran kemudian menjelaskan, menetapkan bahwa sholat itu wajib.
Nah, bagaimana tata cara sholat, waktunya dan ketentuan-ketentuannya dijelaskan dalam hadis begitu Rasulullah SAW. Maka kedua hal ini penting untuk kita pegang, tidak boleh kita hanya memegang satu hal saja. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba mengulas tentang makna dari Al-Quran ya, makna etimologi, makna secara bahasa begitu. Nah, Al-Quran sendiri kan kalau kita mengacu kepada akar kata itu dari qira'a. Qira'a itu artinya menyatukan dan menggabungkan. Nah, pengertian ini dan slide-slide yang akan datang saya ramu referensi utama yaitu Mana Al-Qatan begitu. Syekh Mana Al-Qatan dengan kitabnya yang masyhur. Nah, qira'a itu kan artinya menyatukan dan menggabungkan. Makanya al-qiraah begitu kan. Kita sering mendengar qiraah. Qiraah itu artinya menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain saat membaca. Qiraah. Karena makna dasarnya adalah menyatukan dan menggabungkan. Nah, kemudian teman-teman, Al-Quran itu pada dasarnya sama seperti al-qiraah, bentuk masdar dari kata qira'a, qiraatan, Qur'anan. Jadi akar kata yang kemudian membentuk kata Quran itu adalah qira'a, yang berdasarkan makna secara bahasanya adalah menyatukan dan menggabungkan. Sehingga muncul istilah qiraah, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata satu sama lain saat membaca. Nah, teman-teman, misalkan sebagai penegasan, Allah sampaikan dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Jadi Qur'anuhu inna alaina jam'ahu wa Qur'anahu, di dalam ayat Al-Qiyamah ayat 17 itu maksudnya adalah bacaannya. Jadi ikutilah bacaannya. Makanya dengan demikian Al-Quran adalah bentuk masdar mengikuti wazan atau pola fu'lan Quran, sama seperti kata gufron dan syukron begitu. Ketika misalkan kalian mengatakan qara'tuhu Qur'anan wa qira'atan wa Qur'anan, artinya sama, yakni aku membacanya. Makanya disebut Al-Quran, yang berarti itu sesuatu yang dibaca sebagai sebutan untuk maf'ul atau objek dengan bentuk masdar. Jadi Quran ini adalah sesuatu yang kita baca, yang merupakan bentuk masdar yang sepola dengan fu'lan, gufron, syukron, Quran begitu. Nah, teman-teman sekalian, kata Al-Quran itu dikhususkan untuk menamakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata ini menjadi kata yang khusus. Al-Quran dalam ilmu nahwu, kalau ada isim yang kemudian sebelumnya ada al yang menunjukkan ma'rifat, Al-Quran ini khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad begitu. Makanya lafal Al-Quran disebut untuk Al-Quran secara keseluruhan, serta untuk setiap dalam ayat Al-Quran. Jadi kan ayat Al-Quran ada 6.000 sekian, itu juga sama, itu Al-Quran. Walaupun kita membaca hanya satu ayat kemudian atau hanya satu surat, tetap itu termasuk Al-Quran yang dimaksud, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya ketika antum sekalian mendengar seseorang membaca satu ayat Al-Quran, maka Anda bisa mengatakan bahwa orang tersebut membaca Al-Quran, walaupun yang dibaca adalah satu ayat.
begitu. Jadi Al-Qur'an itu ya bacaan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara keseluruhan maupun secara parsial, begitu disebut Al-Qur'an. Nah, teman-teman sekalian, ini salah satu penegasan dari Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan Al-Qur'an ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu, maka apabila dibacakan Al-Qur'an, begitu, fastami'u lahu, maka dengarkanlah Quran itu, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Nah, terkait ayat ini sebagian ulama menyebutkan bahwa kitab di sini ya adalah Al-Qur'an, bahwa kitab di sini disebut Al-Qur'an secara langsung. Tidak seperti nama kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Qur'an ini mencakup inti dari keseluruhan kitab-kitab Allah atau merupakan inti dari seluruh ilmu. Sebagaimana kemudian Allah sampaikan di surat An-Nahl ayat 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami turunkan atas kamu Alkitab, maksudnya Al-Qur'an, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai'in, segala sesuatu, wahudan, dan petunjuk, warahmatan, dan rahmat, wabusyra lil muslimin, dan menjelaskan segala sesuatu, memberi kabar gembira bagi muslimin. Jadi ayat ini kemudian menegaskan bahwa memang Quran ini menjadi sumber dari segala sumber. Kenapa kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kita supaya kembali kepada dua hal. Yang pertama adalah Al-Quran, salah satunya adalah ini, begitu. Nah, teman-teman sekalian, sebagian ulama berpendapat bahwa kata Al-Quran menurut asal katanya tidak menggunakan hamzah, karena kata Al-Quran dibuat sebagai nama untuk kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berasal dari kata qara'a, atau kemungkinan berasal dari kata korona asyai bisyai, yang berarti menggabungkan sesuatu dengan sesuatu, atau berasal dari kata qara'in, karena ayat-ayat Al-Quran menyerupai satu sama lain. Ada kemudian ulama yang menyatakan demikian, bahwa Quran di sana bukan berasal dari kata qara'a, begitu. Bahkan katanya hamzahnya dihilangkan, jadi korona, satu kesatuan. Tetapi memang pendapat tersebut lemah ya, dan yang banyak kemudian dipegang itu adalah pendapat yang tadi, bahwa Quran itu dari kata qara'a, gitu. Jadi nun yang kemudian tadi itu bukan nun asli, begitu, nun yang satu kesatuan dengan huruf qaf, ro, dan nun, tetapi merupakan nun yang sewajan dengan gufron dan syukron. Teman-teman sekalian, Al-Quran tidak bisa didefinisikan dengan definisi-definisi logika yang memiliki jenis, pasal, dan ciri-ciri khusus dalam arti sebagai definisi hakiki. Definisi hakiki Al-Quran adalah mengingatnya dalam bentuk yang dikenal di dalam pikiran atau disaksikan secara nyata. Misalkan kita menunjuk ke arah Al-Quran dalam bentuk tulisan di dalam mushaf atau dibaca dengan lisan, lalu kita mengatakan inilah Al-Quran yang ada di antara dua sampul kitab, atau Al-Quran adalah surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, ulama kemudian menyebutkan sebuah definisi untuk mempermudah maknanya dan membedakannya dengan kitab-kitab yang lain. Mereka kemudian mendefinisikan Al-Quran dengan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad
dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Ketika misalkan para ulama merumuskan pengertian atau definisi dari Al-Quran, maka ada sebagian yang menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa didefinisikan. Artinya Quran itu adalah lembaran-lembaran begitu, surat-surat yang pertama diawali dengan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ada juga yang memberikan definisi demikian. Tetapi kemudian para ulama supaya mempermudah meneliti gitu, kemudian memberikan makna bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya merupakan bentuk ibadah. Jadi berdasarkan definisi ini jelas bahwa kalam itu adalah kata jenis, mencakup seluruh kalam. Nah, kemudian adanya kata kalam ini disandarkan kepada Allah. Berarti mengecualikan selain kalam siapapun selain Allah, khusus kalam Allah. Bukan kalam jin, bukan kalam malaikat, apalagi kalam manusia. Kemudian yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu artinya mengecualikan kalam Allah yang hanya Allah saja yang mengucapkan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan ucapan-ucapan yang kemudian misalkan selain Al-Quran. Kan ada hadis qudsi ya, hadis qudsi juga sama, itu firman Allah yang tidak ada dalam Al-Quran. Tetapi Quran ini jelas membacanya adalah bentuk ibadah. Kalau hadis qudsi nilainya istilahnya tidak sama begitu dengan Al-Quran, walaupun itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja bukan dalam arti menafikan hadis qudsi, tetapi kalau Al-Quran ini lebih kalau mengacu kepada pendapat para ulama, lebih bisa kemudian punya alasan untuk kemudian membacanya adalah merupakan ibadah begitu. Teman-teman sekalian, salah satu penegasan di surat Al-Kahfi ayat 109, Allah kemudian mengatakan, jadi saking banyaknya begitu kan, saking banyaknya apa yang kemudian menjadi ketentuan Allah, jadi cukup saja yang menjadikan rujukan kita itu yang ada dalam Al-Quran. Sebab kata Allah di surat Al-Kahfi ini, Allah menegaskan, kul lau kanal bahru midadan likalimati rabbi, kalaulah lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, kata Nabi ya, la nafidal bahru, tentu habislah lautan itu qabla tang fada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Maka habislah kata tinta itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhan itu, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Jadi saking banyaknya kalimat-kalimat Allah begitu, dan tinta tidak akan cukup. Makanya Al-Quran menjadi Allah kemudian memberikan batasan bahwa Al-Quran yang kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad begitu, yang kemudian menjadi makna dari Al-Quran itu sendiri. Para ulama menyatakan demikian. Kemudian teman-teman sekalian, penegasan lain di surat Luqman ayat 31 ayat 27 sama. Allah menekankan, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi. Seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi aklam, itu pena ya, pulpen, wal bahru yamudduhu, dan lautan menjadi tintanya begitu, min ba'dihi sab'atu
abhurin, ditambahkan kepada 7 lautan lagi, ma nafidat kalimatullah, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, saking banyaknya. Oleh karenanya, mengingat kata yang diturunkan dengan kata kepada Muhammad, maka definisi ini mengecualikan kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan lainnya. Makanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu menurut para ulama kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selain kepada Nabi Muhammad tidak bisa dikatakan Al-Quran. Teman-teman sekalian, kalimat membacanya merupakan bentuk ibadah, telah mengecualikan bacaan-bacaan hadis ahad dan hadis qudsi. Jika kita katakan lafal hadis qudsi diturunkan dari sisi Allah, sebab kalimat membacanya merupakan bentuk ibadah, artinya diperintahkan untuk dibaca di dalam sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Sementara hadis-hadis ahad dan qudsi tidak seperti itu. Seperti yang tadi dikatakan tadi, bahwa membacanya itu membatasi bahwa hanya yang diturunkan kepada Muhammad, kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad, yang kemudian disebut dengan Al-Quran. Berbeda dengan hadis ahad maupun hadis qudsi. Makanya kemudian Allah menegaskan, inna hadzal qur'anu yahdi lillati hiya aqwamun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Makanya membacanya saja itu kan akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Hurufnya saja dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sholat pun diwajibkan untuk kita membaca Al-Quran. Bahkan surat Al-Fatihah menjadi surat wajib yang mesti kita baca. Sehingga orang yang jarang sholat itu tidak ada atau kemungkinan kecil sekali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat pun begitu jarang dilakukan, apalagi baca Al-Quran di waktu yang berbeda di luar sholat begitu. Baik teman-teman sekalian, kita akan coba mengulas tentang nama dan sifat dari Al-Quran ya. Yang pertama teman-teman, Al-Quran. Nama yang banyak kemudian digunakan adalah Al-Quran. Salah satunya ini di surat Al-Isra ayat 9. Dengan jelas Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamun. Sama. Sungguh Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Penjelasan tadi sudah disampaikan. Ini menggunakan kata Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Al-Kitab. Sebagaimana yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 21. Ayat 10 maksud saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab. Nah, kitab di sini maksudnya adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu mengerti? Begitu. Apakah kamu berakal? Apakah kamu tidak mengerti? Kemudian yang ketiga adalah Al-Furqan.
Seperti yang kemudian Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan, ini maksudnya Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan di sini adalah Al-Qur'an kepada hamba-hambanya. Supaya apa? Maksudnya kepada hambanya di sini adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Liyakuna lil 'alamin nadhira, agar Nabi Muhammad menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Manusia termasuk jin begitu. Kemudian yang keempat adalah az-zikr, termaktub di surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Az-zikra di sini adalah Al-Qur'an. Tentu saja dipelihara Al-Quran tidak bisa kemudian dikontaminasi oleh pemikiran-pemikiran manusia. Salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah uslub atau gaya bahasa yang tidak bisa diikuti oleh pujangga manapun, oleh penyair hebat manapun begitu. Dulu kan sempat pernah ada ya, kita mungkin tahu, pernah dengar cerita ada nabi palsu kemudian ditantang oleh Rasul untuk mendatangkan satu ayat yang sama persis dengan Quran. Dan tentu saja tidak akan bisa menyamai, itu akan tidak bisa, mereka tidak akan membuat seindah gaya bahasa Al-Quran begitu. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah At-Tanzil. Bagaimana kemudian Allah sampaikan di surat Asy-Syu'ara ayat 192. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sungguh Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, oleh Allah semesta, Rabb semesta alam. Nah, walaupun ada lima kata yang menunjukkan pengertian Al-Quran, dua yang dominan sering dipakai, yaitu Al-Quran dan juga Alkitab ya. Nah, Dr. Muhammad Abdullah Doraz pernah berkata, disebut Al-Quran karena ia dibaca banyak lisan, dan disebut Alkitab karena ditulis dengan pena. Dengan demikian, kedua kata ini, ya, Al-Quran dan Alkitab, menyebut sesuatu dengan makna yang berlaku pada sesuatu tersebut. Di balik kedua sebutan ini terdapatlah sebuah isyarat bahwa Allah berkewajiban untuk menjaga Al-Quran di dua tempat, bukan hanya pada satu tempat. Dalam tanda kutip ya, Allah berkewajiban itu. Jadi menurut Muhammad Abdullah Doraz ini, bahwa Allah itu pasti memelihara di dua tempat. Yang pertama dari ingatan begitu, yang kedua dari tulisan begitu. Makanya jelas bahwa hafalan Al-Quran menjadi sebuah kemestian. Karena kan zaman dulu pun sama. Makanya kenapa kemudian penghafal-penghafal Quran mesti senantiasa dijaga waktu itu zaman Rasulullah SAW. Salah satunya ini untuk apa? Untuk menjaga, memelihara Al-Quran dari kontaminasi. Makanya Allah dalam tanda kutip berkewajiban menjaga Al-Quran di dalam dada dan juga dalam tulisan secara bersamaan. Karena jika salah satu di antara keduanya keliru, maka akan diingatkan oleh yang lainnya. Begitu. Untuk itu, hafalan seorang hafiz begitu hanya disebut thiqah atau kuat manakala sesuai dengan tulisan yang disepakati para sahabat begitu.
yang kemudian dinukil dari generasi ke generasi hingga sampai ke tangan kita sesuai dengan bentuk tulisan pertama. Begitupun dengan tulisan penulis begitu dikatakan kuat manakala sesuai dengan hafalan para hafiz dengan sanad yang sahih dan mutawatir begitu. Makanya dengan perhatian ganda yang Allah turunkan begitu ke dalam jiwa umat, karena mengikuti Nabi mereka inilah Al-Quran tetap terjaga dalam perlindungan Allah. Perlindungan yang ketat sebagai bentuk nyata atas janji Allah untuk menjaga kitab ini. Seperti yang tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang kemudian menjaganya. Terhindar dari penyelewengan, pengubahan, dan putus rangkaian sanad seperti yang dialami kitab-kitab sebelumnya. Nah, Al-Quran menyatukan hakikat-hakikat yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya begitu. Juga tambahan-tambahan seperti yang dikehendaki Allah. Al-Quran ini meniti jalan sama seperti yang ditempuh kitab-kitab sebelumnya, dan tidak ada satupun kitab sebelumnya yang menghalangi jalannya, sehingga Allah menetapkannya sebagai hujah dan tetap berlaku hingga kiamat nanti. Manakala Allah menentukan suatu persoalan, maka Allah akan mempermudah sebab-sebabnya. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Ini adalah alasan yang bagus. Maksudnya apa? Maksudnya isi Al-Quran itu menjelaskan hakikat-hakikat yang tertera pada kitab sebelumnya. Karena Al-Quran ini sebagai kitab terakhir umat Islam, maka seluruh umat Islam harus mengacu kepada Al-Quran ini. Dan Al-Quran ini sebagai penjelas, sebagai penyempurna, begitu intisari ajaran kitab sebelumnya. Karena kan pada dasarnya sama, dengan sedikit tambahan-tambahan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Makanya rahasia perbedaan ini menjelaskan bahwa seluruh kitab-kitab yang kita ketahui begitu sebelumnya hanya diturunkan hingga batas waktu tertentu, bukan untuk selamanya. Sementara Al-Quran didatangkan sebagai bukti kebenaran sekaligus sebagai ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran itu tidak untuk seluruh umat ya, sampai hari kiamat. Nah, selanjutnya kita akan coba sedikit bahas tentang sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, sifat dari Al-Quran itu adalah sebagai cahaya, sebagai nur. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuron mubinan. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Ya, ini dibawa oleh Nabi Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi menerangi apa yang kemudian menjadi permasalahan, Al-Quran bisa mengatasi. Jadi solusi dari setiap permasalahan itu ada dalam Al-Quran. Begitu. Yang kedua, teman-teman, sifat dari Al-Quran itu adalah petunjuk, penyembuh, rahmat, dan nasihat. Seperti yang Allah tegaskan dalam surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu. Mau'izah itu pelajaran. Maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu. Kemudian wa syifaa'un, juga bagi penyembuh lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada-dadamu.
wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah kitab penuh berkah. Seperti yang Allah ungkap dalam surat Al-An'am ayat 92. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, begitu kan? Dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, ya, Mekah dan sekitarnya, dan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, dan tentu beriman kepadanya. Wahum ala sholatihim yuhafizun, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Kemudian teman-teman, sifat Al-Quran yang lain adalah kitab yang menjelaskan. Seperti di surat Al-Maidah ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yang kelima adalah kabar gembira, seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 97. Kemudian sifat Al-Quran yang selanjutnya kitab yang mulia, seperti yang kemudian Allah sampaikan di surat Fussilat ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, tentu mereka pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Selanjutnya kitab yang agung, seperti di surat Al-Buruj ayat 21. Bal huwa Qur'anum Majid. Dan terakhir adalah pembawa kabar gembira, basyiro wa nadhiro, seperti yang Allah ungkapkan dalam surat Fussilat ayat 4, yang membawa berita gembira dan juga membawa peringatan. Nah teman-teman, ini kenapa disampaikan nama-nama kemudian sifat-sifat Al-Quran ini menunjukkan kemuliaan dan keluhuran, juga bagaimana peran kita sebagai umat Islam untuk menjadikan Al-Quran sebagai sumber dari segala sumber. Maka yang mesti kita senantiasa istiqomahkan adalah bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita memahami isi dari Al-Quran, yang kemudian kita mesti mengimplementasikan, menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak cukup hanya untuk kemudian dalam konteks kita sekarang ini membaca saja, walaupun dengan membaca kita mendapatkan pahala, tetapi kita mesti memahami, kemudian kita mesti mengamalkan isi Al-Quran dan menghadirkannya di tengah-tengah masyarakat begitu. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat pada kali ini bisa menjadikan stimulus atau rangsangan kita untuk kemudian mempelajari Al-Quran dengan giat, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Karena tadi merupakan bagian kecil dari berapa besar kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa lebih percaya diri dengan keislaman kalian, lebih giat lagi
dalam mempelajari Al-Quran. Karena siapa lagi yang kemudian yang akan mempelajari Al-Quran selain kita sebagai umat Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.